Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah senang sekali saya dapat tamu istimewa. Jauh-jauh dari, sebenarnya beliau sekolahnya baru selesai dari Amerika. Dan hari ini alhamdulillah beliau datang ke tempat saya dan kita akan ngobrol banyak hal. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim. Saya manggilnya Mas Sukidi. Mas Sukidi, apa kabar? Baik, Mas Gus. Kita akan ngobrolin tentang dakwah dan juga bagaimana Islam di Indonesia dilihat dari jauh oleh Mas Sukidi dulu di Amerika. Nah, sebelumnya biar orang lain mengenal, Iya. dan secara fisik dan secara personal, jadi kita buka maskernya dulu. Okay. Mas Sukidi, datang ke Indonesia kapan, Mas? Sekitar akhir September, Beb. Akhir September 2020 berarti 2020, ya? 2020, betul sekali. Setelah di Amerika selama ini saking lama jadi lupa. Jadi lupa ya. Pokoknya lama banget. Lama. Ya. Tapi beliau menyelesaikan doktornya ya di Amerika ya. Alhamdulillah. S2 juga, Mas. S2 ya. S2 di Amerika ya. Ya, saya mengambil program S2 pertama di Ohio University. Ohio University. Dan kemudian saya ngambil master lagi di Harvard Divinity School. Oh, jadi masternya double. Masternya 2 kali ya. Kemudian setelah itu saya ngambil PhD program ya. PhD program ya. Di Harvard. Ya. Bayangkan PhD program. Jurusannya? Jurusan Islamic Studies. Jadi Islamic Studies dari Harvard University. Kalau S1-nya, Mas? S1-nya Yayan. Nah, di Yayan Jakarta. Yayan Satu Jakarta. alma mater dengan Betul. Semoga Harvard-nya juga satu alma mater dengan saya. Insya Allah. Semoga bisa PhD di sana juga. Jadi di studi keislaman. Betul sekali. Nah, pertanyaan pertama, kenapa belajar Islam justru di Barat? Nah, itu pertanyaan menarik. Ini nggak apa-apa, agak nakal-nakal sedikit ya. Itu pertanyaan menarik. Terutama karena saya tercerahkan dari segi pemahaman keislaman melalui almarhum Cak Nur. Saya dulu follower beliau dan saya cukup intensif mengikuti pikiran-pikiran beliau dan cukup produktif nulis tentang pikiran beliau di Kompas. Saya kira Cak Nur lah yang memberikan inspirasi pada saya untuk studi Islam di Barat ya. Di Barat. Terutama karena di Barat kita diajak berpikir tentang Islam lah. Iya. Diajak belajar tentang metodologi, diajak belajar tentang bagaimana membaca teks secara kritis, diajak memberikan banyak pendekatan dalam studi Islam. Studi Islam. Ya, artinya bias-bias yang mungkin ada jadi hilang kalau di Barat ya. Betul. Karena memang melihat Islam ya sebagai sebuah objek studi. Objek studi, exactly. Tidak ada bias apapun. Ya. Kalau kita kadang kan mau ngeritik, loh khawatir ini nanti hidup saya jadi gak berkah ini kan ngeritik. Jadi di sana bisa lebih objektif. Karena tradisi kesarjanaan di Amerika sudah cukup panjang ya. Iya. Dan Amerika peradabannya juga sudah cukup panjang. Saya kira pemisahan antara keimanan dengan objek studi sudah cukup mapan. Dan universitas terbaik di Amerika memang universitas berbasis riset gitu. Iya. Bukan universitas sebagai lembaga dakwah gitu. Bukan sebagai lembaga dakwah, riset. Ya? Riset. Jadi mereka tidak studi untuk mempreaching spesifik religion gitu, tidak gitu. Tapi memang studi ya murni untuk kesarjanaan. Iya, untuk kesarjanaan. Nah, itu soal objektivitasnya. Betul. Nah, tapi kalau soal kompetensinya, Mas Sukidi, kan mungkin bagi orang ya kalau belajar Islam yang paling kompeten itu di Timur Tengah misalnya, sebagian orang berpandangan seperti itu. Betul. Kalau kompetensi di Harvard University untuk belajar Islam, betul. Gimana? Itu pertanyaan menarik, saya kira pertanyaan menarik. Tapi kalau kita lihat lanskap panjang ya,
sarjana-sarjana terbaik dalam studi Islam, terutama di Barat itu ya, itu adalah mereka yang ditraining dalam top university terutama di Amerika. Di Amerika. Entah itu Chicago, entah itu di Princeton, entah itu di Harvard, entah itu di Oxford atau di Cambridge gitu. Mereka cukup bagus dalam mengoleksi tradisi-tradisi Islam klasik, Islam awal, pertengahan, dan modern. Dan mungkin Widener Library ya, perpustakaan terkenal di Harvard, koleksinya cukup bagus dan lengkap untuk studi Islam. Iya. Ya. Begitu juga dosen-dosennya. Itu juga dosen-dosennya. Iya. Itu juga dosen-dosennya. Jadi itu soal pilihan saja. Soal pilihan ya. Kalau lebih ke riset, ya di Barat gitu. Ya. Kalau di Timur Tengah memang biasanya kan lebih ke membentuk pendakwah. Ya. Kemudian belajar Islam yang sesuai sanadnya mungkin ya, karena ada nilai-nilai keberkahan, mereka meyakininya seperti itu ya. Nah, selanjutnya soal melihat karena Mas Widi lama sekali kan di Amerika dan kajiannya keislamannya, betul. Dan dalam rentang studi yang panjang sekali itu, keislaman di Indonesia kan mengalami banyak banyak masalah. Betul. Nah, bagaimana melihat Islam di Indonesia dari jauh dari Amerika, Mas? Selama mungkin 1 dekade lah ya, ini dilihat dari jauh. Iya, itu pertanyaan menarik, Gus. Saya ingin melihat aspek paralelisme antara Islam di Indonesia dengan tradisi di Amerika. Kalau di Indonesia kita punya moto yang cukup terkenal, Bhinneka Tunggal Ika. Di Amerika Amerika punya satu moto yang menjadi falsafah Amerika itu sendiri, yaitu adalah Pluribus Unum itu. Apa itu? Out of many one. Jadi dari banyak satu. Kalau di kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Itu saya kira paralelisme yang cukup menarik, karena itu memberikan satu inspirasi bahwa founding father kita sebenarnya meletakkan falsafah kebinekaan itu menjadi falsafah kita berbangsa dan bernegara. Dan itu jujur saja itu plek dengan tradisi di Amerika. Dan lebih dulu kita, Pak. Lebih dulu Amerika tentu saja. Lebih dulu Amerika ya. Bhinneka Tunggal Ika, out of many one di tradisi di Amerika. Itu out of many one itu artinya karena Amerika ini satu bangsa dan rakyat yang imigran, karena itu Amerika disebut nation of immigrant. Mereka berasal dari berbagai negara, terutama dari Eropa. Mereka datang ke Amerika untuk mencari kebebasan sebenarnya, kebebasan beragama. Terutama mereka yang berasal dari Inggris, yang karena di Inggris mereka mengalami persekusi agama karena berbeda dengan Anglican Church di Inggris, sehingga mereka lari ke Amerika untuk memperoleh kebebasan gitu. Jadi argumen mereka lari ke Amerika itu adalah mencari kebebasan beragama. Karena itulah kebebasan beragama itu menjadi core inti dari American Enlightenment, pencerahan Amerika. Nah, sementara di Indonesia, kebinekaan ini menjadi satu fondasi kita dalam berbangsa. Jadi artinya gini, artinya para founding father kita itu cukup cerdas sebenarnya meletakkan satu falsafah kita, cukup cerdas karena ini adalah modern nation state, negara bangsa modern. Karena itu mereka juga menyadari bahwa kita berbineka, berbeda-beda dari segi ras, etnis, agama, tetapi tetap satu jua. Seperti halnya di Amerika, out of many one gitu. Di Amerika itu Diana Egg menyebutnya sebagai the most diverse nation in the world gitu. Jadi dulu Amerika dikenal sebagai negara yang berpenduduk besar Kristen, tapi sekarang sangat diverse gitu. Pertumbuhan umat Islam di Amerika cukup besar, mungkin sekarang 6 juta, 7 juta, terlepas dari perlakuan tidak adil ya. Tapi karena umat Islam hidup di bawah satu negara kebebasan, sehingga mereka punya ruang untuk melakukan dakwah secara damai. Di kita, saya kira kebinekaan itu yang menjadi
fondasi agar masing-masing umat beragama merayakan kebebasan berkeyakinan itu. Ini juga Mas Gidi, kan orang itu melihat Amerika justru bias gitu, seolah-olah kita nih misalnya anak muda gitu kan, ya jauh sekali gitu. Kalau Islam itu dengan Amerika kan seolah-olah di sana Islamofobia tinggi, diskriminasi terhadap Islam tinggi dan lain sebagainya. Nah, apa kemudian yang bisa jadi motivasi gitu bagi misalnya anak muda untuk belajar Islam di sana gitu? Secara spesifik apa sih yang menarik untuk dipelajari gitu? Karena jangan-jangan mungkin ya sebagian orang akhirnya berpikir jangan-jangan saya ke sana bukan belajar Islam, saya belajar jadi orang yang kemudian nyelidik jadi agen yang ini Islam gitu. Kan pasti banyak orang yang berpikir seperti itu, apalagi di suasana seperti sekarang. Betul. Sebenarnya begini ya, mungkin peristiwa akhir-akhir ini di Amerika menurut saya pengecualian dari tradisi Amerika yang cukup panjang ya. Pengecualian karena apa? Karena sebenarnya tradisi di Amerika tradisi yang cukup memberikan kebebasan, respect dan hubungan antar masyarakat cukup baik. Saya tidak merasa pernah didiskriminasi selama tinggal di sana, ya. Dan saya cukup menikmati kebebasan gitu di sana. Bahkan kalau boleh saya share sedikit ya, karena Islam di Amerika ini hidup di ruang kebebasan, sehingga masyarakat Muslim di sana lebih mudah untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya. Anda percaya atau tidak ya, tiap Jumat kami itu sholat Jumat di masjid di Harvard. Jadi ada ruangan di mana umat Islam, mahasiswa di Harvard selalu sholat Jumat berjamaah. Jadi masjidnya di Harvard sana. Iya. Jadi tolong di Harvard ada masjid. Lebih tepatnya jangan khawatir sholat di mana ya. Iya. Masjid dalam pengertian adalah tempat kita sujud tempat kita bersujud. Ruangan yang difungsikan untuk kita sholat dan lain sebagainya. Bahkan ada disediakan ruangan khusus untuk sholat 5 waktu memang. Karena kadang di Indonesia justru masjid ya memang ada di gedung-gedung besar itu seperti mall, cuma di basement biasanya. Di basement, Jadi ini di ruang kelas yang kemudian dijadikan tempat beribadah. Sehingga bahkan ya Harvard itu meng-hire imam yang khusus untuk melakukan imam dalam sholat 5 waktu. Jadi ada termasuk imam yang ditunjuk secara khusus. Imam yang ditunjuk. Dan MIT juga begitu. MIT juga punya ruang khusus untuk beribadah gitu. Untuk beribadah. Sehingga dakwah di Amerika itu lebih mudah memang, lebih mudah. Karena itu perkembangan menjalani juga ya. Iya, dan perkembangan Islam di Amerika itu paling pesat loh. Paling besar. Paling besar. Datanya misalnya sekitar 6-7 juta. Itu lebih banyak dibanding orang Yahudi di Amerika sekalipun gitu. Iya. 6-7 juta itu kan untuk di Amerika cukup besar sekali. Dan masjid itu bisa ditemukan di berbagai kota di Amerika gitu. Jadi kalau misalnya aspek diskriminasi dan seterusnya tentu saja ada ya, tetapi saya melihat bahwa secara umum Amerika memberikan satu kebebasan yang cukup baik buat umat beragama untuk menunaikan. Karena spirit pencerahan di Amerika itu adalah pencerahan dengan agama itu lebih friendly gitu, lebih bersahabat. Tidak seperti di Prancis, di mana Enlightenment di Prancis, pencerahan di Prancis itu biasanya memusuhi agama, hostile terhadap religious tradition, karena sejarahnya memang begitu gitu. Kalau di Amerika, pencerahan itu memang inspirasinya dari agama, sehingga kita sering menemukan gereja-gereja di pojok-pojok perempatan di Amerika itu untuk menunjukkan bahwa agama memang menjadi kunci di balik tradisi Amerika yang panjang gitu. Iya, saya teringat apa yang ditulis juga oleh Cak Nur kan, bahwa HAM juga di Amerika itu
pencerahannya dapat dari agama gitu. Betul, Orang betul. Arab Sarasan ya yang Betul yang dia betul. dapat dari. Artinya itu berkat dari keterbukaan mereka, Betul, ya, kebebasan mereka. betul sekali, betul sekali. Karena itu bangsa Indonesia kalau mau jadi bangsa besar harus bangsa itu terbuka. Iya. Terbuka itu artinya terbuka terhadap satu gagasan dari luar dan juga terbuka terhadap pergaulan dunia. Oke. Dan itu menjadi syarat mutlak. Dari sebelum masukin di berangkat sampai sekarang pulang, Ya, Indonesia semakin terbuka atau semakin tertutup, Mas? saya kira semakin terbuka sekarang. Semakin terbuka. Ya? Semakin terbuka. Semakin terbuka terhadap apapun lah. Iya. Terhadap ide-ide barat, terhadap kerjasama dengan barat, dan juga terbuka terhadap berbagai perbedaan yang ada gitu. Iya. Saya kira itu kunci. Yang penting kita adalah mampu merawat perbedaan ini secara bijak, secara arif gitu. Iya. Saya yakin bahwa kalau dakwah disampaikan dengan kearifan dan kebijaksanaan, baik di sini maupun di Amerika, outcome-nya akan lebih bagus, saya kira lebih bagus. Nah, ini karena Mas Fidi sudah menyebut kata kunci kedua yang akan kita bahas, yaitu tentang dakwah. Iya. Nah, saya mau langsung ke yang dakwah. Mas Fidi, saya mengenal Mas Fidi kan banyak menggunakan tafsir sebagai perspektif. Betul. Termasuk dalam tulisannya di Kompas Betul. tentang dakwah kebinekaan. Betul. Dan beliau juga banyak menyampaikan tafsir di Suara Muhammadiyah ya. Betul. Di Suara Muhammadiyah. Karena background Mas Fidi juga Muhammadiyah. Iya. Nah, tentang dakwah yang berbasis kebinekaan yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Iya. Mas Fidi menyebutkan kan 3. Betul. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Betul. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Betul sekali. Nah, perspektifnya tafsir. Iya. Nah, itu banyak disebutkan Mas Fidi. Betul. Di masjid-masjid. Betul. Di mana-mana. Betul. Tapi kalau kita mau bicara yang agak lebih serius gitu. Betul. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Betul. Biasanya kan umumnya dakwahlah dengan bijaksana. Betul. Kemudian dengan perkataan-perkataan yang baik. Betul. Dan berdebatlah dengan cara terbaik. Betul. Ketiganya ini mengurainya gimana kalau perspektifnya tafsir? Perspektif tafsir adalah meletakkan itu dalam konteks agama-agama. Karena apa? Karena sebenarnya kita berdakwah itu kan menyampaikan satu kebenaran. Iya. Satu kebenaran itu akan sampai kepada audiens jika kita memenuhi 3 panduan yang ditetapkan dalam Quran itu sendiri. Quran. Ya. Oke. Hanya saja Quran itu kan tidak berbicara sendiri kepada kita gitu. Iya. Dia berbicara melalui ulama yang menafsirkan Quran, yang menggali makna dari Quran. Dan ulama-ulama sepakat misalnya bahwa dakwah yang disampaikan dengan kekerasan misalnya, dengan hatred, dengan spirit permusuhan, itu bukan dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu. Iya. Saya kira itu salah satu kunci kita bagaimana dakwah harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. Karena mengajarkan satu kebajikan itu juga harus dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang toleran, dengan cara yang memberikan ruang empati dan simpati kepada audiens. Gitu. Kalau dibaikin tapi nggak mau Mas. Kalau diajak jadi baikin, artinya sudah diajak dengan cara-cara yang baik, ya, masih nolak gitu. ya, Malah ngata-ngatain kita misalnya. Ya, tetap diajak dialog. Dialog yang persuasif, yang lebih memberikan argumen yang lebih rasional tentang satu topik keagamaan. Iya. Jadi justru kita yang berpikir. Iya. Bagaimana cara lain? Ya, karena hanya dialog itu yang menjadi satu mekanisme untuk mengatasi segala bentuk dispute, perbedaan, keragaman dan seterusnya. Ada nggak Mas Fidi kata mentok gitu? Tidak mentok ada. Untuk persuasif udah. Saya kira tidak ada ya, tidak ada. Pada akhirnya kita kalau misalnya mentok ya istilah kita begitu. Yeah. We going to say that we agree on disagreement. Oke, setuju untuk tidak setuju. Untuk tidak Jalan setuju. sendiri-sendiri ya. Iya. Oke, kalau sebaliknya itu dakwah dalam artian mengajak pada kebaikan dengan cara yang baik. Sekarang kalau sebaliknya nahi mungkarnya, menghalangi orang pada keburukan, itu juga harus persuasif. Menghalangi orang pada keburukan.
menghalangi orang untuk tidak berbuat buruk. Tidak berbuat buruk. Iya, saya kira itu juga harus persuasif juga. Harus persuasif. Karena itu dakwah itu kan mencakup ajakan kebajikan, tapi juga ajakan agar menjauhi dari keburukan gitu. Jadi panduannya tetap sama, 3 panduan itu. Bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya pengen coba masuki di mengurai. Betul. Bil hikmah itu apa? Bil hikmah itu menurut ulama itu berbeda-beda gitu. Selama ini bil hikmah itu kita pahami sebagai satu kebijaksanaan gitu loh. Tapi kalau melihat tafsir pada periode klasik, bil hikmah itu kita bil Quran misalnya gitu. Jadi dakwah bil Quran gitu. Oh, iya. Hikmah itu dalam tafsir awal misalnya kita lihat Muqatil bin Sulaiman misalnya, itu bil Quran gitu. Artinya dengan Quran. Artinya kita berdakwah dengan Quran gitu. Kenapa? Karena Quran itu divine revelation yang memang menjadi panduan kita untuk berdakwah gitu. Oke. Hanya pada periode sekarang bil hikmah itu dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Padahal kalau dengan Quran itu maksudnya? Maksudnya ya kita menyampaikan pesan-pesan ketuhanan yang inklusif, sumbernya dari Quran gitu. Oke, jadi apa yang ada di Quran disampaikan. Iya, iya. Nah, kalau bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kalau mau'idatil hasanah hampir setuju bahwa itu dengan ucapan yang baik dengan santun gitu. Tapi ada juga dengan tutur kata yang baik, tapi mau'idatil hasanah juga dengan peringatan. Peringatan bahwa di balik larangan Tuhan dan di balik anjuran Tuhan selalu ada hikmah di balik itu gitu. Karena jadi kalau orang diberikan satu nasihat yang baik tidak diterima, karena itu dikasih satu peringatan bahwa sebenarnya di balik hal-hal baik dan hal buruk ini ada konsekuensinya gitu. Jadi orang lebih paham kenapa ini dilarang, kenapa ini diwajibkan. Betul sekali. Dan kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Pertama, debat itu kan temannya setan, masuk gitu katanya. Iya, itu menarik itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Iya kan? Katanya bahwa jangan sekarang itu trennya Mas Kidi. Jangan berdebat. Karena debat itu kelakuannya setan gitu. Saya kira itu bagi satu kelompok. Okay. Tapi bagi kelompok lain nggak usah berdebat. Bagi kelompok yang moderat ini juga nggak suka berdebat sekarang Mas. Karena ya udah tinggalin aja, jangan mau ribet gitu. Kalau nggak mau diajak, udah lu jangan menyibukkan untuk berdebat dengan dia. Berdebat dalam konteks seperti apa akhirnya? Jadi gini, dalam tradisi Islam ada yang disebut dengan jadal ya. Jadal. Itu the art of disputation. Jadal itu bagian dari hasanah tradisi Islam, di mana seringkali terjadi perdebatan intelektual di kalangan ulama, di kalangan mufasir. Kalau kita misalnya lihat tafsir terbaik pada periode awal abad pertengahan itu namanya tafsirnya Tobari ya. Tafsir Tobari itu merekam seluruh perdebatan tentang makna Quran yang terjadi pada periode sekitar 200 tahun pertama Islam. 200 tahun lebih, 200 tahun setengah kurang lebih. Jadi Tobari itu merekam perdebatan tentang bagaimana ulama memaknai wan najmi idza hawa misalnya. Apa itu najm? Tobari merekam perdebatan itu dan dia rekam dengan penuh kejujuran, integritas, dengan suasana yang enak lah untuk dibaca. Jadi kalau kita biasa membaca perdebatan tentang makna Quran di periode awal itu kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa ternyata perdebatan tentang Quran sekalipun itu hal yang biasa yang dilakukan oleh ulama. Karena kalau sekarang kan kalau kita jangankan memperdebatkan mempertanyakan aja Al-Quran karena dituduh yang aneh-aneh. Betul, karena Anda antek siapa? Apalagi kalau menarik itu. Masuk ini nanya gitu. Menarik. Ini kok maksudnya begini? Loh, Anda antek Amerika ya? Ya itu menarik karena gini Bebusen, kita karena era medsos, era seperti sekarang ini kita tidak biasa dan tidak terbiasa untuk membuka kembali kitab-kitab klasik. Dan itu cukup disayangkan gitu loh. Pengetahuan kita tentang agama
hanya didasarkan pada media sosial, pada koran dan seterusnya, dan itu menjadi tidak otoritatif sama sekali gitu. Saya kira kita perlu menggalakkan satu tradisi yang baik untuk kembali mengaji tradisi Islam yang cukup kaya ini. Yaitu kalau Anda ingin tahu tentang Islam, Anda harus membuka kitab-kitab, entah itu dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu Quran, maupun dalam kitab tarikh yang cukup panjang ini. Ini akan memberikan kita satu hasanah kekayaan intelektual yang luar biasa, dan membuat kita lebih terbuka terhadap berbagai perbedaan gitu. Dan juga membuat kita untuk tidak mudah melakukan judgement kepada orang lain. Karena kekayaan keilmuan ini cukup kaya sehingga kita terbiasa melihat perbedaan itu gitu. Perbedaan di kalangan ulama. Dan perbedaan itu subtil sekali. Sesuatu yang niscaya ya. Niscaya, dan kalau saya nanti mungkin pada edisi selanjutnya tentang perbedaan-perbedaan yang terbiasa di kalangan ulama, itu kita terkejut, terkagum-kagum. Betapa perbedaan itu besar sekali. Bahkan mungkin di kalangan ulama jauh lebih besar perbedaannya. Betul sekali. Tapi toleransinya jauh lebih tinggi. Persis. Kita perbedaannya kecil, toleransinya intoleransinya yang tinggi. Jadi bukan pada poin perdebatannya. Perdebatan yang tidak baik tadi yang sebenarnya dihindari. Perdebatan yang tidak baik, misalnya perdebatan itu bagian dari tradisi setan, itu sudah pasti keliru pemahaman seperti itu. Sudah pasti keliru. Nah, kalau yang sebaliknya, Mas Kidi. Nah, ini mungkin relate sekali dengan Mas Sukidi. Jadi orang kalangan-kalangan intelektual itu juga nggak mau, sebagian ya tentu, nggak mau berdebat. Apalagi di medsos. Gitu. Bahkan mereka cenderung nggak mau turun ke medsos bahkan. Fenomena cendekiawan muslim atau intelektual muslim yang menara gading dia. Dia di atas kemudian nggak turun ke bawah. Sehingga yang di bawah ini diurusi oleh orang-orang yang tidak mampu tapi mau. Betul. Karena yang mampu dia tidak mau turun ke bawah. Dia mengisi ruang-ruang jurnal, dia mengisi ruang-ruang kampus dan membiarkan. Padahal kelompok yang di bawah ini justru yang terbesar. Nah, melihat fenomena ini gimana Mas Sukidi? Ya memang itu bagian dari division of labor saya kira. Kalau di Amerika memang tradisi intelektual memang di kampus gitu. Dan tugas mereka ya hanya riset, mengajar, dan memproduksi artikel di jurnal gitu. Dan kita tidak bijak juga kira-kira menyalahkan mereka hanya karena tidak ngurusi umat di bawah kira-kira gitu. Nah, itu mungkin penting pemahaman itu. Betul. Jadi sementara ini bagian dari pembagian tugas gitu semacam seperti itu. Betul. Sementara mereka yang memang ngambil tugas keumatan ya untuk memberikan pencerahan kepada umat, ya memang harus sabar memberikan pencerahan ini secara perlahan, secara gradual gitu, seperti idealnya relasinya seperti apa Mas Kidi? Jadi karena gini Mas Kidi kan, yang berdakwah di masyarakat itu biasanya sebagian tidak mampu. Artinya tidak mampu dalam konteks yang tadi Mas Kidi jelaskan kompetensinya. Kemudian koneksi mereka juga dengan kalangan-kalangan intelektual, cendekiawan di kampus-kampus juga terputus. Sehingga akhirnya yang korbannya adalah masyarakat luas gitu. Yang itu juga akhirnya nyusahin kelompok intelektual kan? Karena misalnya di Indonesia pernah ada kasus satu disertasi harus direvisi karena masyarakat menolak gitu. Karena menurut masyarakat ini menista Islam. Nah akhirnya kan kerepotan juga. Nah relasinya ini dengan masyarakat, dengan kelompok yang berdakwah ke masyarakat itu seharusnya idealnya antara kalangan intelektual itu seperti apa ya Mas? Itu pertanyaan menarik. Sebenarnya relasi itu kan sebenarnya dijembatani dengan baik oleh organisasi NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah itu kan bagaimana juga menjadi dua pilar keislaman dan kebangsaan kita, yang mereka punya banyak ulama, cendekiawan, intelektual, tapi juga banyak umat yang akhirnya diurus tiap saat. Gitu.
Hanya saja mungkin ya usulan dari Habib Hussein tadi menarik dalam pengertian bahwa dai di NU dan Muhammadiyah itu harus lebih turun kembali ngurus masjid-masjid, ngurus pusat-pusat keislaman yang langsung bersentuhan dengan umat. Dan karena apa? Karena selama ini mungkin mereka terlampau sibuk ke ruang yang lebih elit itu ya, sehingga mengabaikan masjid yang sebenarnya menjadi pusat dakwah itu sendiri gitu loh. Entah karena kesibukan politik, entah karena itu kesibukan ngurus organisasi dan itu juga idealnya sih memang mereka ini pendakwah di bawah juga terkoneksi ke kalangan intelektual cendekiawan. Artinya idealnya mereka tetap menimba. Menimba ya, paling tidak kalau nggak dibilang ilmu mungkin menimba data, menimba referensi, atau yang paling kecil meminjam buku lah ke intelektual itu. Jadi dibangun relasi yang seperti itu sebenarnya. Saya kira bagus juga. Bukan berharap yang di kampus turun ke bawah, karena mereka juga mungkin tidak memiliki kecakapan public speaking. Betul. Yang ini juga butuh. Jadi memang ada relasi idealnya antara keduanya. Betul. Ya, jadi meskipun kita melihatkan bagaimana NU dan Muhammadiyah di masyarakat turun gitu, sangat berpengaruh. Mungkin kalau Muhammadiyah sangat tampak dalam aspek sosial dan pendidikannya. Kalau NU secara kultural mungkin dalam bentuk pesantren dan lain sebagainya. Nah, dan itu memang tinggal kemudian bagaimana ini ya Mas Widi ya, bagaimana mereformasi mungkin ya, agar lebih efektif ya. Betul. Soal kehadiran NU dan Muhammadiyah di masyarakat. Iya, saya kira kehadiran NU dan Muhammadiyah sangat dirasakan di masyarakat. Dengan segmen yang berbeda, yang mengasuh dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tradisional itu kan kiai-kiai. Karena itu kiai-kiai di kampung itulah orang yang paling berjasa dalam melakukan literasi keagamaan di kalangan umatnya. Dan kiai itu ya pasti melekat pada masyarakat itu, sudah pasti itu. Dan merekalah yang memberi makan, memberi makan, memberikan tempat tinggal. Bahkan umat itu kalau punya utang, betul sekali, minta bayarin ke kiai. Itu artinya kedekatan kiai dengan masyarakat cukup dekat gitu. Iya, itu justru bentuk bahwa NU dalam ini direpresentasikan oleh kiai sangat dekat dengan sangat masyarakat. Dekat. Muhammadiyah juga demikian. Nah, kalau Muhammadiyah misalnya lembaga pendidikan universitas yang diasuh Muhammadiyah itu berapa banyak, ratusan ya. Ribuan mungkin. Iya, universitas dan lembaga pendidikan secara umum juga ribuan. Dan mereka kan ngasuh dan mendidik, memberikan pencerahan kepada mahasiswa, mahasiswi, anak didik Indonesia yang jumlahnya jutaan ya. Dan itu kan mustahil ditempuh kalau mereka tidak punya aspek kedekatan dari segi apapun ya. Dan juga Malusa rumah sakit yang ditolong Muhammadiyah dalam peristiwa COVID ini banyak sekali. Dan itu dilakukan Muhammadiyah di tengah para pemimpin agama yang justru menunjukkan kepongaan dengan kumpul-kumpul jangan takut corona, takut Allah. Iya, misalnya ya. Saya kira organisasi yang paling dekat dengan umat itu justru NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah. Kalau itu tidak ada perbedaan di kalangan. Dan juga mereka dekat dengan umat, memiliki umat yang besar, tapi juga tetap kompeten. Tetap memiliki kompetensi dalam agama. Dan juga moderasinya, punya moderasi yang sudah teruji. Iya, sudah teruji sepanjang negara Republik ini berdiri. Iya, bahkan lebih tua usianya dari Republik ini. Betul sekali. Nah, terakhir Mas Sugidi, Mas Sugidi backgroundnya lebih dekat ke Muhammadiyah, Mas? Saya memang Muhammadiyah, tetapi cukup dekat dengan NU. Karena secara kultural saya memang
tumbuh dan besar di lingkungan NU, keluarga saya juga NU, dan saya cukup dekat dengan orang-orang NU juga. Saya kira pembedaan NU dan Muhammadiyah menurut saya tidak relevan lagi. Tidak relevan. Tidak relevan lagi. Artinya generasi muda harus lebih melihat agenda keislaman, kebinekaan, dan masa depan ini menjadi agenda bersama, terlepas dari latar belakangnya NU atau Muhammadiyah, tapi itu isu dan tantangan yang harus kita tackle secara bersama-sama, kita hadapi secara bersama-sama. Iya, ini menarik sih, karena saya tuh sering sampaikan bahwa NU dan Muhammadiyah itu seperti dua sayap di Garuda itu, Mas Sugidi. Jadi karena kan Islam sholihun likulli zaman wal makan. Betul. Islam itu relevan dengan semua tempat dan semua waktu. Betul. Yang ngurusi Islam semua waktu itu Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya. Yang ngurusi Islam agar sesuai di semua tempat itu NU dengan Islam Nusantaranya. Iya, bisa begitu. Ya, menarik itu, Beb, ya. Jadi Nahdlatul Muhammadiyin berarti lah. Mas Sugidi ini ya NM Nahdlatul Muhammadiyin. Karena meskipun saya Muhammadiyah, saya sempat bekerja lebih dari 3 tahun bersama Bu Sinta Nuria Wahid di lembaga Puan Amal Hayati. Itu lembaga yang memberikan advokasi kepada perempuan di pesantren-pesantren. Itu dulu sebelum ke Amerika? Itu dulu sebelum ke Amerika. Itu artinya saya punya kedekatan emosional dengan keluarga besar NU, dan saya kira saya selalu memberikan respek yang tinggi kepada mereka. Sama saya juga, walaupun Habib, tapi setahun jadi redaktur majalahnya Muhammadiyah. Mas Sugidi pernah. Kayaknya saya menarik. Satu dari sangat sedikit Habib yang jadi redaktur ya. Redaktur di Muhammadiyah. Saya baru tahu itu. Dan saya gak ambil pusing. Saya sholat di Masjid Muhammadiyah di kantor Muhammadiyah. Itu saya sholat biasa, saya sholat gini. Kemudian saya lihat kok kanan kiri saya sholatnya agak tinggi sendekapnya. Sudah tinggal saya naikin saja sendekapnya. Jadi gak repot sebenarnya. Itu menarik. Dan sebenarnya selama ini kita mewarisi satu pandangan yang keliru, dikira musola ini milik Muhammadiyah, masjid itu milik NU. Saya kira itu keliru ya. Masjid maupun musola itu adalah tempat kita beribadat, dan asosiasi kita adalah asosiasi kepada Tuhan. Persembahan ibadat kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada hubungan dengan identitas kita ke NU-an maupun ke Muhammadiyan atau organisasi-organisasi lain. Karena kan masjid itu ya rumah, kita menyebutnya rumah Allah lah. Rumah Allah, betul. Jadi itu milik Allah. Jadi kalau dikafling oleh orang yang merasa ini kelompok masjidnya kelompok saya, Anda berarti kayak ngafling sertifikatnya Allah. Kurang ajar. Ngafling sertifikatnya manusia saja bahaya, bisa berurusan secara hukum dan di akhirat apalagi ngafling haknya Allah. Jadi itu mungkin banyak hal kita dapat hari ini dari Mas Sugidi. Terima kasih Mas Sugidi atas waktunya, banyak belajar kita, dan semoga ini awal dan bukan akhir. Insya Allah. Apalagi kalau Mas Sugidi, kayaknya Mas Sugidi dari cara bicaranya yang lembut, terus ilmunya kayaknya tepat untuk jadi pengasuh pemuda tercerahkan. Amin. Makasih Gus ya. Makasih Mas Sugidi. Makasih. Assalamualaikum. Itu teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman obrolan saya dengan Mas Sugidi. Saya kira banyak hal yang bisa teman-teman ambil. Terserahlah ambil yang mana dan buat apa. Yang penting ini paling tidak jadi masukan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.